sampah di lautan, sisa-sisa pohon, bangkai hewan, dan manusia mencoba puas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Rona F. Yuniro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi gini, gue sekarang kan sudah masuk kuliah. Jadi semisal gue telat upload video atau gue minta maaf, karena ya yang namanya kuliah pasti banyak banget tugasnya ya, dan juga deadline-nya pun harus gue hadapin gitu. Jadi mau nggak mau gue harus mentingin dulu nih tugas kuliah baru YouTube gue itu guys. Di pembahasan kali ini gue akan membahas tentang bencana alam terparah dan terdahsyat sepanjang sejarah. Yang kita tahu yang namanya bencana pasti sangat mengerikan, bukan? Seperti bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, meletusnya Gunung Krakatau, angin topan, dan lain-lain. Bahkan ada yang lebih parah di tsunami Aceh, dan juga ada yang parah dari letusan Gunung Krakatau. Penasaran apa saja bencana terparah dan terdahsyat sepanjang sejarah? Mari kita bahas sekarang. Bencana alam terparah dan terdahsyat sepanjang sejarah yang pertama adalah Tupelo Gainesville Tornado. Yang kita ketahui, tornado adalah sebuah angin yang berputar. Biasanya tornado ini menyerang perumahan dan juga gedung-gedung, dan sangat minim menimbulkan korban jiwa. Namun berbeda halnya dengan Tupelo Gainesville Tornado ini. Tornado ini merupakan tornado terganas dan terdahsyat di Amerika Serikat. Oke, kita akan bahas tornado ini. Tornado Tupelo Gainesville merupakan tornado yang paling mematikan kedua dalam sejarah Amerika. Sebelumnya, tornado ini pernah terjadi pada tahun 1667. Namun, tornado yang pertama ini hanya menewaskan 2 orang dan tidak separah Tupelo Gainesville. Tornado Tupelo melanda kota Mississippi dan kota Tupelo pada 5-6 April 1936, yang menewaskan sekitar 454 orang meninggal dunia dan sekitar 2.498 luka-luka. Tornado Tupelo ini bukan hanya satu tornado, melainkan tornado ini ada sebanyak 12. Jadi tornado ini dinamai F1, F2, F3 hingga seterusnya. Dan dari sekian banyak tornado, F4 dan F3 lah yang paling banyak memakan korban jiwa dan meluluhlantahkan gedung-gedung dan serta perumahan. Tornado F3 muncul di daerah Arkansas, di mana tornado F3 membunuh 1 orang. Dan kemudian tornado F3 bergerak dengan cepat menuju ke Tennessee dan menghasilkan tornado lagi, yaitu tornado F4. Tornado F3 dan F4 kemudian mendarat di tempat yang sama dan menewaskan 11 orang, dan tornado tersebut masih berlanjut dan ia sekarang menuju ke arah timur laut. Di sana ia menewaskan korban pertamanya, yaitu sepasang suami istri. Dan tornado tersebut kemudian menerjang sebuah perumahan dan meratakan ratusan bangunan. Dan dari kejadian tersebut, korban tewas sudah mencapai 216 korban meninggal dunia. Dan tornado F4 melanda kota Gainesville dan menewaskan sekitar 203 korban meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut, sekitar 454 korban meninggal dunia dan sebanyak 2.498 luka-luka, serta ribuan yang lainnya mengungsi. Dan dari kejadian tersebut, kerugian yang diakibatkan dari tornado tersebut mencapai 3 juta dolar, dan kalau dirupiahkan sekitar 42 miliar rupiah. Dan tornado Tupelo Gainesville merupakan tornado yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, dengan korban cukup banyak dan meratakan ratusan bangunan. Dan mari kita lihat
sebuah bangunan yang hancur akibat tornado ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa terdapat banyak ratusan bangunan yang sudah luluh lantah akibat tornado tersebut, di mana tidak ada sisa lagi bangunan yang utuh, semuanya hancur lebur. Dan kita lanjut foto selanjutnya. Nah, ini merupakan foto yang sama ya, yang terjadi di Tupelo, Gainesville. Akibat tornado ini semua luluh lantah, hanya menyisakan patung tentaranya saja. Namun kita bisa lihat gedung-gedung di sini masih utuh ya, tapi dalamnya mungkin sudah rusak akibat terjangan tornado tersebut. Dan kita lihat satu lagi fotonya. Nah, dari sini kita bisa lihat kondisi Tupelo dan Gainesville saat tornado ini melanda kota tersebut. Kita bisa lihat dari helikopter ini keadaan kota Tupelo dan Gainesville akibat terjangan angin tornado ini. Sangat parah ya. Dan bahkan di sini banyak asap, ini kayaknya terjadi kebakaran. Kalian bisa lihat luluh lantah semua akibat tornado. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah Lituya Bay Tsunami. Lituya Bay Tsunami merupakan tsunami yang paling besar dan paling mengerikan dalam sejarah modern. Lituya Bay Tsunami terjadi pada tanggal 5 Juli 1958 di Teluk Lituya, yang disebabkan oleh gempa berkekuatan sekitar 7,8 hingga 8,3 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Fairweather dan mengakibatkan longsoran batu mencapai 40 juta kilo kubik di Teluk Lituya. Longsoran tersebut terdengar hingga 50 mil atau sekitar 80 km dengan kecepatan mencapai 161 km per jam. Dan longsor tersebut mengakibatkan mega tsunami dan meratakan jutaan pepohonan dan menghantam pantai hingga ketinggian maksimum 1720 kaki atau sekitar 524 meter. Dan tsunami tersebut menyapu Teluk Gilbert di sebagian utama Teluk Lituya. Dan dari kejadian mega tsunami tersebut sebanyak 5 orang meninggal dunia. Hingga pada tahun 2010, ilmuwan seolah tidak percaya bahwa sebuah bebatuan bisa menghasilkan tsunami sebesar itu. Namun, ia menyimpulkan peristiwa runtuhan ganda sangat mungkin terjadi dan mengakibatkan tsunami raksasa, di mana runtuhan batu karang yang juga memicu pelepasan 5-10 kali volume sedimen yang terperangkap oleh glacier Lituya yang berdekatan. Rasionya sebanding dengan peristiwa efek dual slide yang pernah terjadi. Dan Lituya Bay Tsunami 1958 memiliki sejarah sebagai mega tsunami terbesar dalam sejarah modern. Dan bagi kalian yang penasaran, seperti inilah ilustrasinya. Nah, kita bisa lihat dalam video ini ya, ada sebuah tsunami yang tinggi sekitar hampir setara dengan One World Trade Center. Kita bisa lihat tuh ya, tinggi banget, bahkan lebih tinggi dari tsunami lainnya. Dan itulah guys, bagaimana sangat mengerikan bukan? Dan kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah gempa Valdivia. Gempa Valdivia merupakan gempa terkuat dalam sejarah dengan kekuatan sekitar 9,5 skala Richter yang memporak-porandakan kota Valdivia, Chili, dan menyebabkan tsunami ke Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Pusat berada di lepas pantai dekat Sanete, sekitar 900 km sebelah selatan kota Chili. Gempa tersebut mengakibatkan setengah kota Chili hancur lebur akibat gempa tersebut, dan seperempat atau sekitar 2 juta penduduk Chili menjadi tunawisma. Dan setelah 15 menit pasca gempa, sebuah tsunami setinggi 25 meter
menghantam daerah pesisir kota Chili dan menewaskan sekitar 1.855 orang. Dan tidak hanya berdiri sampai situ, 15 jam kemudian ombak raksasa menghantam Hilo dan Big Island di Hawaii yang jaraknya lebih dari 6.000 mil dari kota Chili. Akibatnya 600 rumah rusak dan sebanyak 185 orang dinyatakan hilang atau tewas. Dan tidak sampai itu, tsunami ini menerjang kembali. Tsunami setinggi lebih dari 5 meter menerjang Jepang, kemudian menewaskan sekitar 138 orang. Dan kemudian ombak besar tersebut memantul menyeberangi Samudra Pasifik menuju Filipina dan menyebabkan 32 orang meninggal dunia. Dan kota Chili merupakan kota yang sering terkena gempa karena letak kota Chili berada di tumbukan beberapa lempeng tektonik, membuat negeri itu rawan gempa, seperti yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2010. Gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter terjadi dan menewaskan sekitar 500 orang. Dan dari kejadian tersebut, Chili dan California memperkuat aturan pendirian bangunan dan menciptakan sistem peringatan tsunami. Dan NASA menyebut bencana itu menggeser poros bumi dan memperpendek usia hari. Para ilmuwan memprediksi gempa dahsyat masih mengancam Chili, dari gempa yang terjadi pada tahun 1660 merupakan gempa terbesar dalam sejarah. Oke, kita masuk keempat atau yang terakhir. Yang terakhir atau yang keempat adalah letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora ini berada di Indonesia ya guys. Sekitar 206 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 April 1915, merupakan tahun yang sangat kelam, di mana Gunung Tambora meletus dengan dahsyat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dengan volume abu vulkanik mencapai 150 km, dan abu tersebut menjalar hingga 1.300 km. Akibat letusan tersebut, 10.000 orang tewas di bagian Pulau Sumbawa, dan beberapa bulan kemudian korban semakin bertambah hingga mencapai 80.000 korban. Sebagian dari mereka mati akibat kelaparan parah dan terkena penyakit. Letusan Gunung Tambora mempengaruhi hampir di seluruh dunia, yang mengakibatkan tahun tanpa musim panas di dunia, di mana akibat letusan tersebut iklim menjadi sangat dingin hingga mencapai 0,7 derajat Celcius, yang mengakibatkan gagalnya panen, dan kejadian tersebut terjadi hingga 3 tahun tanpa ada sinarnya matahari, dan Gunung Tambora menjadi salah satu gunung meletus terdahsyat dalam sejarah modern. Dan perlu kalian ketahui guys, bahwa Gubernur Hindia Belanda yaitu Thomas Stanford Raffles juga pernah menyaksikan letusan Gunung Tambora ini. Dan inilah kesaksiannya. 10, 11, hingga 12 April, gemuruh yang memegahkan telinga itu turun terdengar. Langit hitam tertimbun abu. Kemudian batu berguguran menghujam apapun yang ditemukan di daratan. Thomas Stanford Raffles, yang baru saja 4 tahun menjadi Letnan Gubernur Hindia Belanda, tak kurang terkejutnya. Awalnya ia mengira bahwa itu merupakan meriam musuh yang datang menyerang. Maka dari itu Raffles menyuruh para militer mengecek apa yang terjadi. Suara pada kali pertama hampir dianggap sebagai suara meriam yang ditembakkan secara bertubi-tubi. Dan kemudian Raffles menyuruh para militer bergerak dari Yogyakarta menuju ke pesisir pantai. Ia mengira bahwa pos terdekat atau pos tengah sedang diserang. Dan sepanjang pesisir, perahu-perahu kemudian dikirimkan. Beberapa saat kemudian, Raffles sadar ini bukanlah bunyi perang, tapi suara letusan gunung yang membuat langit siang menjadi mendung. Hujan menghitam dan tsunami tumpah ke daratan. Sementara di lautan, sisa-sisa pohon, bangkai hewan, dan manusia mengambang luas di samudra.
Dan tidak sampai situ, Rufus juga menyuruh Letnan Phillips untuk mengunjungi Pulau Sumbawa yang menjadi daerah paling dekat dengan Gunung Tambora. Dan beginilah kesaksian dari Letnan Phillips. Dalam perjalananku, aku melewati hampir seluruh Dompu dan Bima. Kesengsaraan besar-besaran melanda penduduk. Bencana telah memberikan cobaan hebat bagi mereka. Masih terdapat mayat tergeletak di jalanan begitu saja, dan beberapa lainnya sudah terkubur. Desa-desa hampir sepenuhnya ditinggalkan dan rumah-rumah telah rubuh. Penduduk yang selamat kesulitan mencari makanan. Diare menyerang warga di Bima, Dompu, dan Sangir. Akibat mereka tidak bisa panen dikarenakan iklim yang sangat dingin mengakibatkan gagal panen secara total. Dan ikan di laut banyak yang mati karena sudah terkontaminasi oleh abu vulkanik. Dan para penduduk juga sulit mendapatkan air bersih. Diduga penduduk minum air yang sudah terkontaminasi abu vulkanik. Dan kuda mati dalam jumlah yang sangat besar, kata Letnan Phillips saat diminta Raffles untuk mengunjungi Pulau Sumbawa selepas bencana tersebut. Oke guys, itu adalah bencana terparah dan terdahsyat sepanjang sejarah. Dari 5 bencana ini, bencana mana yang paling dahsyat? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like. Dan jika ingin berlangganan dengan video ini, silahkan tekan subscribe. Oke, itu saja dari gue. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.